Ini pola badan depan, ini ada untuk belah, lalu ini untuk lapisan untuk lipatan ke dalam, untuk lapisan kancing diberi viselin. Jadi diberi viselin, ini nanti kita jahit, baru kita jahit lipat. Ini saku, kita sediakan alat untuk saku. Ini sakunya ya, arah seratnya sama dengan arah serat pola badan. Bagian atas kita beri viselin agar tebal, jadi nanti ini kita jahit. Lalu ini pola belakang ya, kita beri tanda bagian buruk, ini bagian baik. Lalu ini pola lengan ya, pola lengan, sisi bagian dalam kerungnya lebih masuk 1 cm, lalu sisi bagian ini bagian depan ya, bagian depan ini kerungnya lebih masuk. Yang ini bagian belakang, belahnya yang ada di bagian sisi menghadap ke belakang. Nah, belahnya ini dibagi dua, ambil tengahnya, lalu panjangnya sekitar 9 cm sampai 10 cm. Ini kita beri alatnya ini untuk belah split, tuh belah split lengan panjang. Oke. Ini sekitar lebarnya 7, panjangnya 15 ya, 7 cm kali 15. Yang ini 3,5, panjangnya sekitar 12 ya, nanti kita potong sekitar 12 cm. Ini sekitar 15 sampai 17 cm untuk alat. Lalu untuk mansetnya ya, ini manset. Jadi manset ini biasa untuk ukuran kemeja standar size SML itu biasanya pakai 25 kali 5 cm. Ini size M saya pakai 24 cm, panjangnya, lebarnya 5 cm. Ini manset ya, ini alatnya untuk lapisan manset. Lalu ini alat untuk kerah, ini daun kerah ya, daun kerah beserta lapisannya. Lalu ini kaki kerah beserta lapisannya ya. Kita lanjut teknik menjahit. Pertama kita jahit kerah ya. Jadi memang membuat kemeja ini harus membuat kerah dulu. Jadi patokan kerah ini lingkar leher ya. Jadi lingkar leher kita ukur, jarak antara sini sampai sini adalah lingkar leher. Ini ujung daun kerah.
kan motongnya saya buat sama ini ya, kasih melengkung. Jadi ini bergeser ke sini, ini juga ikut bergeser. Jadi, ini dipegang jangan sampai apa namanya kegeser, ketarik, macam jadi ini dipegang. Jadi benar-benar cek. Nah ini campur kita potong biar gak kesulitan.
yang besar kita keluarkan. Kita lipat seperti ini. Ini kita lipat seperti ini. Ini ke sini sekitar 2 cm. Oke, seperti ini. Kita pas seperti ini. Jangan nutupnya begini ya. Jadi nutupnya pas jahitan ini. Ini kita pas ini belahan tadi. Kita jahit dari sini. Bisa kita jahit lurus atau bisa kita jahit segitiga seperti ini. Kita jahit pinggir, ini diratakan ya. Ini terlalu panjang, bisa kita kurangi. Ini sekitar 10 cm atau apa, berapa, 7 cm ya. Ini 10, ini 11, bisa kita kurangi jadi 9 cm kira-kira saja. Lalu ini kita lipat di segitiga. Memang apa, untuk banyak latihan biar bisa bentuknya bisa apa namanya bagus. Ini kita jahit pinggirnya, tepi. Kita tahan ya, ini kita tahan biar tidak berkerut. Ini kita jahit. Ini kita ratakan. Nah, split untuk manset sudah selesai. Jadi ini posisinya ini numpuk ini di sini ya. Jadi tidak seperti ini. Posisi ini tidak boleh di sini, tapi di sini. Ya, seperti ini. Jadi bisa rata ini. Karena memang nanti ada kancingnya numpuk. Lalu bisa kita apa? Pasang mansetnya. Ini kita beri ploy namanya biasanya. Jarak dari sini, dari tepi ini 1 sampai 1,5 cm. Ini saya beri jarum dulu. Saya beri ploy 2. Ya. Karena mansetnya tadi 24 cm, berarti ini ke sini harus 24 ya. Ini saya ukur dulu. Nah, ini kampuhnya kan 2 cm. Jadi ini di sini ketemu 18. 18 kita tambahkan di sini. Ini sudah ada kampuhnya 2 cm ya. Nah, ini pas 24 cm. Berarti nanti kalau misalnya ini ketemunya 26 cm, bisa kampuhnya ini kita perbesar atau ploynya ini kita perbesar. Jadi kita main kira-kira saja, intinya cukup untuk 24 cm. Nah, ini ploynya sudah pas, jadi ini kita jahit saja. Kita jahit sedikit saja, tidak perlu full. Bisa kita cek lagi nih lingkarnya ketemu 24 atau belum. Ini ya, jadi ngukurnya jangan di ujung tapi diberi kampuh 1 cm. Kita cek. Ini ketemu 25, berarti kebesaran ya. Jadi ini bisa ploynya saya perbesar dikit. Saya cek, ini ketemu 24. Ini ketemu 24. Kita cek mansetnya juga benar 24 atau lebih. Ini ya, kita cek yang kain kerasnya 24 cm. Jadi ini kampuhnya kita jahit lipat. Karena nanti ini kita obras. Ini tadi sudah pas, jadi saya jahit. Jarumnya bisa dicopot. Kita balik. Kita bisa pasang mansetnya.
ini harus pas ya, sama rata, nggak boleh berlebih seperti ini atau berlebih yang balik bagian bawah seperti ini, harus pas karena menentukan nanti hasilnya. Ini pas sejajar. Jarum kita turunkan dulu. Kalau jarum sudah turun, ini kita buka seperti ini ya. Sepatu kita angkat, lalu kita jahit lagi, baru kita jahit kunci. Ini kampohnya jangan menghadap ke sini, tapi kampohnya menghadap ke arah sana, ke bagian ini, bagian yang kecil. Bagian ini juga harus pas ya, nggak boleh berlebih, seperti ini. Kalau berlebih berarti harus kita usahakan kita kurangi, entah kita ambil dari ploi atau dari kampo. Jadi ini memang harus pas ya, harus pas ini. Kalau pas seperti ini nanti hasilnya bagus. Jadi ini bisa pas, nanti hasilnya bisa pas ini. Kalau nggak pas nanti bisa kadang berlebih seperti ini. Biasanya sering untuk pemula itu sering berlebih seperti ini. Ini kita jahit tindas ya, jadi ini pas ya. Ini juga harus pas ya. Ini bagian ini kita tahan ya, biar tidak bergeser ke sana karena terkena kuku macan. Jadi ini kita tahan. Jahitan ini harus masuk ya, jangan sampai terlihat. Kita cek, ini sudah sejajar ya. Nah, sejajar. Jadi kalau memang tidak sejajar, misal seperti ini, misal hasilnya seperti ini, berarti ini kurang naik, yang ini kurang turun. Biasanya karena memang kurang presisi waktu motong kampu. Ini sudah sejajar, jadi ini nanti seperti ini. Ini nanti numpuk seperti ini. Nanti di sini ada untuk apa? Lubang kancing. Ya. Sini untuk kancing. Nanti kancing seperti ini. Ini saku ya. Ini saku tempel. Ini kita lipat ke dalam. Kita jahit stik renggang besar sampai tengah, batas tengah ini kita lipat. Jadi ini berfungsi untuk pegangan saja. Ini kampunnya berlebih, kita kurangi. Kita lipat sama seperti apa, gambar saku.
kita lipat. Benar-benar harus jahit bagian tepi ya. Jadi menjahit saku tempel pun ada tekniknya. Kalau tekniknya kurang benar ya hasilnya nanti kurang bagus. Ini bisa kita buka seperti ini sakunya. Ini bagian apa? Kampo untuk lipatan kancing. Ini kita jahit. Ini tadi sudah kita setrika ya, kita jahit. Jahitan sekedar untuk pegangan saja. Begitu pula badan yang satunya pun demikian ya, kita jahit ini seperti ini. Sekarang waktunya menyatukan badan belakang dan badan depan. Ini badan belakang, kita cek di bagian buruk ya, di bagian buruk mengarah ke atas. Lalu ini bagian pola depan, bagian baik menghadap ke atas. Jadi kita akan jahit stick balik. Ini adalah jahit stick balik. Kita jahit sekitar setengah spatu atau setengah senti saja dulu. Tidak perlu dijahit kunci. Ini kita balik. Nah, ini kita balik. Kita balik ya. Jahitan stick balik namanya. Kita jahit sekitar 1 cm. Jadi 1 cm sama setengah cm. Karena kampo bagian bahu atas memang 1,5 cm. Jadi ini hasilnya seperti ini. Ini jahit stick balik. Nah, ini bagian satunya pun kita jahit. Kampohnya ini menghadap ke belakang. Kita jahit saja. Jadi, kampohnya ini memang baiknya kita jahit. Kita jahit ya, ini kita ratakan. Banyak kan pemula diabaikan, jadi ini harus kita ratakan karena takutnya nanti ini kejahitnya gini. Nah, kalau kejahitnya gini nanti ini ada gelombang atau kerutan, jadi nggak jelek. Jadi memang ini harus kita ratakan ya. Ini penting. Setelah kita jahit bahu, ini kerah bisa kita pasang ya, ini kerahnya ini. Jadi ini dari sini ke sini ini adalah lingkar leher ya, ujung kaki kerah
sampai ujung kaki kerah. Ini baru namanya lingkar kerung leher. Jadi ada perbedaan. Kebanyakan dibuat sama padahal berbeda. Jadi ini kita ukur. Ini bisa kita ukur berapa senti. Ini ketemu 45. Maka lingkar kerung leher pun harus sama 45. Makanya kalau motong kerung leher itu lebih baik kekecilan. Jadi kalau kekecilan itu bisa kita pangkas per lebar. Kalau kebesaran itu, kalau pemula kesulitan untuk mengecilkan. Kalau sebenarnya memang bisa dikecilkan, yaitu dengan memperbesar kampuhnya ini. Kampuhnya kita perbesar. Jadi nanti secara logika itu lingkar leher, kerung lehernya mengecil. Cuman biasanya lebih ribet. Ini misal ini kita ukur ya. Ini baru ketemu 43, padahal tadi 45, berarti kurang 2 cm ya. Jadi ini kita pangkas lebarkan. Caranya ini kita lipat bagi 2. Kita lipat ya. Kita ketemukan seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Ya. Ini kan posisinya belum bulat, bulatannya belum bagus ya. Jadi bisa kita kita perbaiki bentuknya, jadi nanti bisa memperlebar kerung leher juga. Nah ini sudah mendingan, lebih bagus. Makanya ini tadi saya suruh jahit biar membantu ya. Saya suruh jahit. Ini bisa kita cek lalu kita pasang kerahnya. Ini kita cari tengahnya dulu.
jahitan harus masuk ya, jangan terlihat. Ini kita pegang. Kita bagi dua, ambil tengahnya. Harus diingat ya, sisi bagian depan. Jadi seperti ini. Nah, ini depan ketemu ini ya, belakang ketemu. Bagian depan, bagian belakang, depan, belakang. Posisi lengan di bawah. Kita cek dulu. Ini kita cek, ketemukan ini pojokan ya, ketiak. Nah ini berlebihnya banyak, harusnya cuma 1 cm, harusnya cuma 1 cm, harusnya segini. Nah segini 1 cm, karena kebanyakan maka bagian ini kita kurangi. Ini kita potong. Ini kita kurangi sekitar segini. Kita luruskan saja. Kalau kita cek lagi, sedikit lah, bisa kita atur. Ini posisi baik, posisi buruk di bawah. Ini bagian sisi depan ya. Sisi depan ketemu pola badan ya, kita jahit. Tampuh 1 cm. Jahit sekitar segini, sekitar 10 cm. Ini dibuat sama, tidak boleh ada yang yang kendor, ada yang kencang, nggak boleh. Kita buat sama sampai sekitar sini. Nah setelah segini baru bagian lengan ini kita buat kendor, yang bagian atas kita tarik, kita sedikit kencang, kita kencangkan. Jadi ini sedikit kendor ya, ini sedikit kita tarik. Nah ini jadi ketemu penanda tengah tadi, ketemu ini.
Jadi ini kita loskan saja. Pas. Kita jahit bagian samping. Kita jahit kunci. Ini kita arahkan ke sini. Kita buat belah. Setelah kita buat belah, tinggal kita jahit bagian bawah.